pengadaan alat-alat memang siapa yang menyokong, maksudnya yang mendukung? Oh ya, kebetulan pemerintah kita kan sangat peduli gitu Mas. Jadi peduli dengan pertanian karena kan negara Indonesia adalah negara agraris kan. Lo keliru Mas. Saya kira peduli kok lapo impor beras gede-gedean. Lah, iku. Saya kira sampean sebagai pelaku usaha di bidang pertanian, apa kontribusi yang sampean bisa berikan untuk menekan impor ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kos-Kosan, kisah orang sukses dalam kemasan obrolan santai. Kos-Kosan kali ini kita kedatangan tamu yang jauh, lain daripada yang lain. Jadi sebelumnya kita kan sama orang yang sukses dalam bidang usahanya. Nah ini juga usaha plus ada nilai plusnya. Plus apa? Yo, nilai plus sama ini kayak. Oh, kok dibahas sampai arek ya ya. Biar kita gali lebih dalam lagi di podcast. Dan kok ini tag video sekarang ini anu ya, rada rekor ya. Bengi. Iya, iki sejam piro? Jam piro iki setengah siji. Oh, menjelang pagi. Menjelang pagi iki. Wis dini hari terusan. Ancene kan tamu tebih iki kan. Tamu tebih. Ramadan. Siapa jenenge sampean? Nasril Ramadan Baktiar. Kok panggilannya Rama? Kan Ramadan. Oh, Ramadan. Rama. Gak makanya aku mau WA nduk grup mang kan sing tak pelajari tentang Nasril kok bintang tamu nih Rama kan. Tak pikir reschedule kan. Kan Nasril Ramadan. Oh, oke. Iya. Umur berapa Mas Nasril? Umur sekarang kok jek 6 kok ini ya? Oh, bisa jadi namanya dua kok. Nasril sama Rama. Oh, iso. Ya, bisa panggil. Emang nek isu Nasril, nek bengi Rama. Udah. Tapi lebih keren Nasril kayaknya. Nasril, Nasril. ganteng Nasril kayaknya. jadi ki celuk Nasril ta celuk Rama terus di situ nih. Ucil lah ya. Usia berapa Mas? Usianya 20 sekarang. 20 tahun sekarang. Iya, tambah 1 ya. 21. Ya. Jek 6 ya. Yang micil ya. Mau 20 tambah 1. Mas no iki ambek awakmu ketok tuh awakmu e. Nek aku ngene lho ketok 6. Oh iya. 21. Anak keberapa sampean, Mas? Anak ketiga. Ketiga. Oh, berarti berapa bersaudara? Berarti 3, 1, 2. Oh, bersaudara berarti. Masih ada 2. Ya. Mbak sama Mas. Mas pertama. Mas pertama. Mas sama Mbak. Iya. Mas, Mbak, adik berarti. Adik. Sampean wis berkeluarga? Belum. Selikur, Pak. 21 Mas. Loh, gak masalah sih. Enak-enak Loh, gak enak masalah. ndablek iku mau selikur. Mosok ndablek prajengane kok ngene. Mosok nek ndablek-ndableke ora enek apa? Paling mangan mulai turu ning ngene iki. Gak tau nyangkruk kan? Gak tahu. Loh, gak tahu Anak kan. Baik-baik kau. Terus ada yang ngundang iki perlune apa? Kesibukannya si Ain. Oh, kesibukannya. Kesibukannya apa Mas Rama? Ini masih kuliah sih, Mas. Masih kuliah. Iya. Sik sak durung iki Nasril apa Rama enake? Nasril aja. Nasril, oke. Nasril. Kesibukannya kuliah, Kuliah. Mas Nasril. Iya. Selain kuliah ada kesibukan lain? Ada itu sih kayak bisnis juga, bisnis sedikit. Bisnis, kalau boleh disebutkan bisnisnya? Bisnisnya lebih ke wirausaha hidroponik juga sih, hidroponik. Yang sampean pakai ini? Ya. Oh. Nama lainnya juga Tani Bank, bergeraknya ke hidroponik. Oh. Berarti anu Mas yo, enek sangkut paute ambek sing digawe ya jakete. Wis suwi apa bordir ngono. Masalah bordir, Pak. Iki bordir. Sorry. 1 jam ya. Iya. Itu bahas bordiran ya. Tentang usahane dia. Tani Bank. Tani Bordir. Sorry. Tadi Tani Bank iki opo? Tani Bank ini startup saya sih Mas. Jadi kenapa saya bilang Tani Bank? Ya bengkele wong tani. Oh, bank ku bengkel. Nah, bengkele wong tani. Tapi robong. Iku itu A. Yo kan plesetan ben. Iya. Bengkelnya orang Bengkelnya tani. orang tani. Bahas apa enak dulu Mas? Jadi Tani Bank ini kan berawal dari pandemi sih Mas. Startupnya 2019 kan pandemi ya. Pandemi itu 2020 awal. Oh ya 2020 awal. Terus 2019 Desember 2020 awal Maret itu aku bikin Tani Bank. Yang dimana itu ada istilahnya sih Tani Bank Agriculture Equipment dan Lifestyle.
Jadi peralatan tani bank dan gaya hidup. Gaya hidup pertanian. Oh, Gitu. pertanian milenial. Pertanian milenial. Karena kan masih usia muda, 21 Iya. tahun gitu. Kok iso kepikiran gawe iku ya apa, Mas? Saiki umur saya sampean kan jek enom sih. Cara umurmu biyen sakmono kan banter-bantere ndablek ngopi, saiki cuk merasa gak berguna ya, Pak. Umur sembilan masa kecil ada merasa gak berguna ya. Makanya iku. Bahas tentang apa ya sih selain iku Ndek Tani Bank. Jadi Kok iso kesamen kepikiran gawe Tani Bank iku. berawal dari pandemi Covid kan Mas. Terus Akeh sing karena nganggur ya. sebelumnya kuliah kan. Heeh. Kuliah terus pandemi Covid dipulangkan kan itu waktu itu dipulangkan. Terus kok gabut gitu di rumah. Kayak kegiatan. Kuliah online sepaneng di laptop. Nah, akhirnya bikin startup Tani Bank yang dimana mengedukasi, memberi pelatihan untuk petani, petani tua dan petani milenial. Gitu. Oh. Jalan awal mulai sama siapa berarti? Untuk apa? Rekan Sendiri bisnis atau Sendiri. ada teman? Kebetulan sendiri sih. sendiri? Sendiri dulu. Soalnya kan berpikir tadi kok gabut gitu, pengen apa sih yang berguna gitu. Kayak kalau pandemi kan kadang nggak berguna, merasa nggak berguna di rumah. Useless. Gitu. Lah ngewang ibuke nyamoni latar ya padha ya Mas berguna. Enggak kok iya. Kok gak iku ya apa duwe pemikiran usaha lain kok tak ada aliran maksudnya enek hubungannya ambek kuliah sampean. Ya. Bener. Kuliah aku kan kebetulan di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Jadi Polbangtan. Oh, Polbangtan. Polbangtan. Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, jurusannya penyuluhan pertanian. Lah kok tertarik untuk pertanian? Gratis. Oh, gratis. Gratis. Gratis, Mas. Oh. Jadi makanya dulu kan SMA cari kuliah yang gratis dulu gitu. Kenapa kok cari kuliah yang gratis? Karena kan biar nggak membebankan orang tua, karena orang tua tinggal satu gitu kan. Oh. Jadi pengennya cari yang gratis gimana gitu. Kebetulan di pertanian ini ada beasiswa sampai 4 tahun. Oh, sampai 4 tahun. Iya, sampai 4 tahun. Setiap bulannya dikasih. Setiap bulan dikasih. Berarti sama kayak bidik misi lah istilahnya. Ya, benar, bidik misi. Polbangtan. Polbangtan. Polbangtan itu berarti di bawah Kementerian Pertanian. Benar, di bawah Kementerian Pertanian karena Politeknik Pembangunan Pertanian gitu kan. Bawah Kementerian Pertanian. Sebagai jurusannya penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian. Berarti jadi penyuluh. Benar. Jadi Memberikan edukasi kepada para petani ngono. Edukasi. Makanya kan tadi dari kuliah terus aku punya statement kalau mengembangkan bisnis atau apa itu lebih ke jalur kuliahnya kan, lebih ke apa ya namanya kayak kuliah suwi-suwi tapi gak kadang gitu kan, kuliah suwi-suwi tapi gak sesuai jalure. Iya, sesuai jalure. Nah, saya lebih bener. Saya lebih ke gitu terus akhirnya Tani Bank itu tentang agriculture, equipment dan lifestyle. Oh, okay. Terus apa saja sing wis sampean lakoni selama iki Ndek Tani Bank? Dalam mengembangkan niku Mang Tani Bank. Ya, mengembangkan. Yang pertama yang saya lakukan itu sih Mas. Bikin sosmed. Sosmed sosial media, di Instagram Tani Bank. Terus ketika sudah sosial media, terus saya lebih bikin konten yang menarik untuk petani milenial. Kayak apa itu isi konten? Jadi kontennya kayak kan biasanya petani ya kotor gitu Mas. Hancur, terus nggak jas ngono petani. Masa ngono. Kotor jas. Macul gawe jas. Jadi pacaan ngene dadi petani ngono. Jadi itu sih kayak lebih ke mengenalkan alat mesin pertanian gitu. Alat mesin. Apa sih Ndek pertanian iku alatnya? Alat mesin pertanian dari penanaman sampai pemanenan ada Mas. Dari penanaman namanya transplanter, terus nanti pemanenan namanya kombin itu ya. Transplanter sih kayak gimana? Transplanter itu jadi kayak penanaman ke lebih komoditas padi sih. Komoditas padi. Padi jadi kayak alatnya itu simple sih kayak apa? Caklok gitu. Jadi pas ketika padinya ditaruh di alatnya, terus langsung dia nandur sendiri. Terus pengadaan alat-alat memang siapa yang menyokong, maksudnya yang mendukung? Oh ya kebetulan
pemerintah kita kan sangat peduli gitu Mas. Jadi peduli dengan pertanian karena kan negara Indonesia adalah negara agraris kan. Lo keliru Mas. Saiki nek peduli kok lapo impor beras gede-gedean. Lah, iku. Saiki sampean sebagai pelaku usaha di bidang pertanian, apa kontribusi yang sampean bisa berikan untuk menekan impor ini? Lebih kayak iku mau sih Mas. Mengedukasi. Wow, pertanyaanku. Cita ini ngali skripsi jangan-jangan gitu. Ayo wes. Iya, Iya. peran. Ya kan karena aku basicnya juga tadi kuliah di penyuluhan pertanian Mas. Ya harus mengedukasi gimana edukasi ke petani tua untuk menggunakan alat mesin pertanian tadi melalui Tani Bank terus sama petani milenial. Nah, dari situ kan nanti terbuka wawasannya. Dari tadi kan petani itu nggak harus kotor. Kita punya alat loh untuk mengelola lahan, terus untuk memanen. Jadi nggak harus kotor. Ya udah. Terus untuk pendapatannya? Akeh sih sing gak iso ngono ku Pak yo. Iya, karena kan ngoperasino. kalau sing ditanyakan sama Mas Wikan tadi kan kenapa kok Indonesia malah kebanyakan impor beras? Otomatis kan itu mematikan para petani-petani yang ada di Indonesia sendiri. Sedangkan impor beras dilaksanakan saat kita lagi musim panen. Kan salah kalau kayak gitu. Nah, katanya pemerintah mendukung kan ya. Mendukung yang dari segi mana? Nah, mendukung di segi alatnya. Nah, kenapa kok tadi impor? Nah, itu karena mungkin politik etis ya, Mas. Ya, politik yang elit-elit itu ya. Politik kepentingan orang-orang ya, itu, iya, kepentingan gitu, iku. kepentingan gitu. Ojo sampai sampean ngono ku ya. Gitu. Jadi ya itu kalau ditelusuri lebih ke politik etis gitu. Tapi untuk masalah pengoperasian alat ngono ku ada ya, ada edukasi atau ada penyuluhan sendiri dari sampean ya. Ada gitu. Cara menggunakan alat ini supaya cepat dan segala macam. Bener. Jadi melalui Tani Bank karena di wilayah Jombang sendiri Mas ya. Maksudnya Jombang terus mungkin di Jawa Timur juga itu banyak alat mesin pertanian itu. Tapi nggak dioptimalkan. Tapi saiki alat pertanian kalah nggone sampean ambek eksavator Mas. Saiki kan akeh sawah-sawah diuruki dadi perumahan. Bener itu. Iku opo nek pendapatnya sampean? Pendapatan lebih ke itu sih, Mas. Mungkin dari peralihan itu ya, peralihan dari biasanya sawah terus jadi perumahan. Tapi kita bisa mensiasati. Jadi lebih ke pertanian vertikultur. Jadi pertanian ditingkat. Sawahnya ditingkat. Enggak, pertanian bertingkat. Sing piye ta iku? Jadi pertanian bertingkat itu. Pertanian bertingkat ya apa itu? Konsepnya. Jadi konsepnya kayak semacam kita nggak usah lebih ke tanah sih. Tapi medianya tanah nggak usah, tapi ke air gitu. Namanya hidroponik. Gitu. Nah, hidroponik kan bisa vertikultur gitu. Tapi enak nggak edukasi kepada para petani maksudnya biar para pengembang perumahan itu nggak merajalela, nggak semakin merajalela. Soalnya lapo dalam kondisi sekarang pun kita kan wis kepepet ya ambek pengembang perumahan segala macam iku manggil. Iya, bener. Terus dibarengi ambek impor gede-gedean. Apa tangkut 5 sampai 10 tahun ke depan itu nggak semakin sempit lahan pertanian itu? Benar, semakin sempit sih kalau kita sudut pandang tadi ya Mas. Sudut pandangnya kan melihat petani lahannya dijual buat perumahan kan Tapi kalau di Kementerian Pertanian sendiri tuh bagusnya karena menyikapi hal itu, akhirnya pemuda-pemuda dikasih beasiswa pelatihan kewirausahaan gitu tentang petani milenial. Terus ada juga kan di kampus saya ini Polbangtan ini juga diberi beasiswa gitu. Beasiswa edukasi sudah full. Beasiswa full 4 tahun, edukasi pertanian dari hulu sampai hilir. Dan semua komoditas dikasih pelajaran di situ. Berarti lo cok umur 21 tahun iso ngomong kayak gini. Biar nanti ae ade. Nyangkrut. Jadi lebih kepedulian sih Kementerian Pertanian menyikapi hal itu. Makanya kan kadang banyak kan kalau sekarang startup di petani, apalagi pandemi Covid itu kan petani malah kalau semua usaha-usaha bangkrut misalnya, tapi di petani kan enggak gitu. Tapi untuk harga masih stabil enggak? Maksudnya untuk hasil jual bisa stabil. Iya. Seluruh komoditi. Enggak beras aja ya, maksudnya enggak padi ya. Kemarin kan sempat viral yang jagung. Iya, jagung itu. Jagung pakan ternak sampai apa? Jagung jadi popcorn itu. Gitu. Aja nih yo kan. Enggak, untuk harga-harganya itu tetap stabil ya. Maksudnya enggak pengaruh kan pandemi ya. Enggak pengaruh sih kalau menurutku karena
setiap manusia kan pasti butuh sumber makan. pangan kan. Nah, jadinya mau nggak mau kan harus beli. Iya, dan kebetulan pas waktu pandemi pun sektor usaha apa yang nggak mati? Nah, Sektor usaha sing jualan kan aku guyu. Gak apa-apa. Aku nggak perlu pandemi itu sumpek Cuk. Kang ngono iki salah satu sing gak berpengaruh nangone pandemi. Pertanian. Termasuk usaha nangone pertanian. Lho pengaruh emang dek pandemi mulai gabut. Pengaruh. Itu akhirnya menghasilkan, Pak. Menghasilkan. Jadi Menghasilkan. dia lebih bukan terpengaruh untuk berada di titik terendah, tapi dia malah berada di titik tertinggi. Di mana saat pandemi dia malah iso membuat startup, membuat startup sing iku mengedukasi. Iya. Mengedukasinya pun dia itu di daerah Jombang kan Mas ya. Iya, dari Jombang. Jadi lebih khusus waktu sampean pulang ke Jombang gabut gak ngapain, aku di mana gak ngapain wis tak gawe penyuluhan ae ngono kan. Ya, Berarti Dek Jombang iki ya kerja sama Mbak Dinas Pertanian. ya dinas pertanian Sampai sama apa ya? dinas pemuda. Sensor ya enggak. Keceplosan iku. Dinas pemuda dan pariwisata. Pariwisata ya. Ya, Dispora. Dispora. ya dispora Budpar. Dispora but. Iku menaungi apa sih Dek kun? Kalau di dinas pertanian pasti mencakup pertanian ya Mas. Pertanian, heeh. Kalau di disput itu ada tentang kewirausahaan, terus ada pariwisata, ada tentang kepemudaan gitu. Dan sampean Heeh. kita waktu ngulik di IG-nya dapat juara. Iku juara apa Mas? Lomba bordir iku Mas. Oh, yang mana ya? Juara? Sing ngangkat piagam. Sing ngat piagam Oh, iku lho, Mas. soalnya kan terlalu Duta apa banyak itu? soalnya. Oh iya. Jaswet. Cek, emangnya apa sih prestasi ini Iya sampean prestasinya iki? apa? Sampai dari yang SD atau dari ya flashback teko Oke sekolah lah, ya apa mungkin ya lah, SD apa ya. apa ya mungkin kalau lomba dari SD kelereng itu atau apa. anu sih lingkup ke RT RW sih Mas. Iku gak bisa dibahas Mas. Iku Agustusan nek koyo ngono ku. Kata duduk sing lebih apa ya sing prestasi lah mengandung prestasi. Oke, prestasi sih aslinya. Iya, Prestasi, tapi Mas. tingkat RT Pak gak perlu diomongno kayane. Kayak ono mocoku kan sertifikate Kayak duta-duta iku lho. Iya, duta ambek pemuda. Oh, yang duta. Heeh. Ya kebetulan kalau yang duta itu tahun 2017 duta pemuda. Duta pemuda juara 3 terbaik 3 Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Jawa Jawa Timur iku ya? Timur. Terbaik. Duta pemuda. Duta pemuda. Iku piye maksudnya sampean kok iso dadi dutae? Entah pemilih apa? Pemilihan sik ta daftar sik nduk piye tapi ya prosesnya ngono. Atau Bejo-bejoan sih diajukan. Mas kowe. Bejo-bejoan. Tapi sampean daftar. Daftar. Sampean didaftarkan atau daftar? Daftar sih kalau di Jombang. Berarti awalnya dari Jombang. Nah, dari terus kabupaten dulu. diajukan. Biasanya dari kabupaten daftar, diseleksi, terus habis itu diberangkatkan ke tingkat provinsi. Gitu kalau duta pemuda. Terbaik Apa 3. saja sing maksudnya sing dadi tanding nduk kuno nduk diangkat nduk provinsi ku sampean duwe gagasan Ya. apa ta apa ngono. Jadi kalau kita mindset kadang duta itu kan harus gimana lifestyle-nya semacam kayak apa ya putri keraton atau apa gitu raja itu. Tapi enggak, kalau duta pemuda itu lebih ke semua bidang Mas. Jadi yang dilombakan itu tentang rebranding UMKM. Terus yang kedua itu rebranding tentang wisatanya. Terus rebranding tentang kayak budayanya juga. Budaya dari kabupatennya gitu. Jadi lebih ke linear sih. Itu Sampai tahun waktu 2017. 2011. Itu yang sampean angkat apa? Tentang apa? Itu dulu Duta Pemuda 2011 saya juara terbaik 3 itu ngangkat tentang tari itu Remo. Jombang. Remo Jombang. Kamu coba. Remo Jombang kan terkenal boletan. Oke. Nah, itu Setelah saya itu- ngangkat. Oh, berarti ngangkat tentang tari Remo Jombang. Berarti sampean harus mendalami mengetahui tari remo itu mang. Bener. Yo, dia kan pas waktu sampean lah itu kan juara Goyo. Waktu itu nari kan sih. Ya, juara itu Oh, guyuk bareng ya? Nari Goyo itu. Ah, Janji dapurane kok ngene, guyuk. Anu ya, Guyuk waktu cilik itu sih, Mas. masih putih ya, bukan gelap. Dan dulu masih kurus, Mas. Oh, masih kurus ya. Masih kurus. Sekarang kan udah Sekarang kan sudah jembling ya. SMP berarti ya, SMP. SMP. Itu tari Remo kan sing sampean. Ya, tari Remo. juga. Tapi itu lebih ke tari Remo saya karena kan nggak semua hafal kan aku Mas. Jadi tak modifikasi sama itu silat. Jadi tari Remo pas tari Remo
langsung ujuk-ujuk silat gitu. Akhirnya penontonnya gedar semua kan Mas. Gak ada aku. Dipancal iku. Iya terusan. Pas remo terus langsung tak kolaborasi sama silat. Jadinya penonton ketakutan. Mungkin ketakutannya gara-gara saya bawa pisau Mas. Bukan, delok wajah sampean. Kesedih. Iya, Kakak. Berarti waktu iku pemilihan iku enek prakteknya barang ya sampean Ya, ngangkat praktek. tarine iku mau ya. Benar. Di sepurane kan gak tau melok kuwi soalnya. Gak aku gak melok tari ya ben. Melok pramuka ben. Raja Muda. Karana. Berarti itu berapa orang sing tahu apa ya melok daftar itu? Kalau Di guru- Jawa Timur nih maksudnya. Oh, yang duta. Yang duta itu ya Setiap kabupaten. Setiap kabupaten didelegasikan. Jadi kan kalau di setiap provinsi kan pasti ada kabupaten. Mungkin di Jawa Timur ada 38 kabupaten kan kalau di Berarti Jawa. sampean orang terpilih dari Jombang yang mewakili Jombang. Mewakili Jombang. Dari Jombang cuma ada satu orang tuh yang didelegasikan. Enggak tim, jadi ada 6 Berarti itu juara 3 itu tim tim. Bukan personal. Bukan personal, tim 2017. 2017. Berapa lama itu? Maksudnya sampean saiki jek menjabat iku ya duta pemuda itu. Iya, menjabat. Terus Ya. berapa lama regenerasi mana? Uniknya di Duta Pemuda ini itu sih. Tapi ada kalau di secara tertulis 1 tahun itu menjabat untuk apa? Karena sudah dilantik dari Duta Pemuda, nah harus menjalankan program kerja selama 1 tahun. Tapi uniknya di Duta Pemuda ini kita nggak mengenal itu, tapi lebih ke karena kan pemuda urusannya tentang pemuda itu banyak ini. Wirausaha ya masuk, UMKM ya masuk, terus mungkin rebranding dirinya bisa public speaking ya Public masuk, speaking-nya. public speaking masuk gitu. Berarti sampean mempelajari harus paham iku mengkabe. Paham itu semua. Di tahun 2017 berarti sampean masih kuliah. Masih SMA. SMA. Iya, SMA. SMA sudah jadi duta pemuda. Duta lalu lintas bareng kok nih. Iya. Iku Mas. Ngaku wae ta omongno. Orang ngaku. Kayaknya katanya disebutno ket SD sing jadi Iya. Oh iya, ya Lanjut. termasuk iku. Apa ya yang pernah sampean Kalau raih? di SD dulu itu sih kayak di Danton Pramuka kan ada kan? Tahu Ada Danton. bus Pramuka. Danton. Nah, Oh iya. bus Danton Oh, gak Pramuka pedok aku iku. dulu di SD sekecamatan sih Mas. Kecamatan. Kecamatan. Terus Terus di SMP kebetulan kalau saya di bidang akademik itu kan nggak mahir, tapi di non akademik. Jadi semua yang berbau non akademik, misalnya di tentang olahraga, itu saya berusaha untuk prestasi. ya. Olahraga apa? Bidang apa? Kalau saya dulu SMP panahan Mas. Oh, tak Panahan. Panahan. Karambol. Sempat juara? Sempet juara, alhamdulillah. Juara berapa? Kalau di kabupaten juara 1. Juara 1. Ya. Terus karena juara 1 di kabupaten kan otomatis diangkat ke provinsi. Provinsi bisa juara 2 dan juara 1 juga. Juara 1 juga Ya, provinsi. juara 1 juga. Biasanya nek sing olahragane menang mana ini angel oleh arek wedok. Gak wani arek wedok kayaknya. Bener. Sampai Iya. sekarang belum dapat Mas Agus. Belum. Ya mungkin lewat konten iki kan sampean kok ana sing Sama ngerti nyantol. saling nyantol kan. Amin, Ora amin. apa-apa. Pokoknya nek aja golek dokter ngono. Oh, lah kenapa Mas? Oh, angel golek. Tenan. Penjalukane iku lho. Oh, penjaluan. Angel. Nek request njaluk calon dokter iku angel. Repot ya Mas. Terus selain di bidang olahraga, sampean kalau non akademik di bidang apa? Di bidang tentang kalau di SMP lebih fokus ke olahraga sih. Olahraga. Karena kan dulu SD tuh gemuk aku ya Mas. Segini mungkin SD aku. Terus karena termotivasi untuk kurus kan Mas. Aku gemuk itu nggak ada yang suka Mas. Ada sih suka. Nggak ada yang suka. Jadi Duh. termotivasi. Heeh. Termotivasi untuk berlatih olahraga, Akhirnya kan prestasi. prestasi. Sambil Tapi menguruskan badan. tapi akhirnya gak kanggo jadi. Jadi boleh deh. Balik nih. Balik lagi. Berarti terus SMP iku mau kan ambek Guyuk season kan. Ya, SMP Guyuk Cili. Cili. SMP wis Guyuk Cili. Panahan juara 1 kabupaten, juara 1, juara 2 provinsi. SMP ku iku lapo yo ana SMP. Oleh ngombe ya? Oh iya sih. Nek Iki ngono iku lho. enak, Pak. Lagi Pengen sing ndi? sing es krimi sih. Es krim. Aku senengku es krimi kok. Engkat biyen aku senengku Zio ya sing es krimi. Zio. Sampeyan Ini pengen sing dari ndi? mana Mas?
Zio. Oh, Zio. Zio, Mas. Zio, Mas. Sampeyan kan suwi ndek Malang. Oh, iya. Nah, iki. Nang Malang kan Lu gurung tahu? aku sampeyan nduk perawatan. Pas Aku sing petukan iki, niku. Aku sing iki, aku sing iki. Heeh. Dari Zio. Iki sing lagi in ndek Jombang kan termasuk minuman kekinian. Oh. Lah opo iku Zio? Jelasno, Pak. Zio. Pos Jawa Mas. kopi Zio. Pos kopi Zio. Pos kopi Zio. Ini rasa apa anggur ta, Mas? Pos kopi Zio ini, Mas. Iki Sampean nyontoh, Mas, enek wocok. Oh, Mas. Tak kira warnanya kayak anggur. Iya lah ya cek diwaca dhewe. Mas, mana sih kok ini. Iya kan. Mbok bungno ngene fan racing dadi kipas balapan. Kamu Dikocok sih, Mas. Dikocok sih. Enggak dilempar. Cok gak teli iki. Narsume sing saiki ya. Jenom, Pak. Oh iya, kau apa Mas nyantai Kene ya. menyesuaikan, Menyesuaikan. Kene tambah ketok enom. Oke, lho awak dhewe awak mutok lah. Aku jek 6, Pak. Lha lah kene ketok enom. Heeh. Enak Mas. Zio Jadi ini. Mas, sampean pakai Android kan ini? Iya, pakai Android. Sampean bisa download di Play Store. Nama aplikasinya Pos Kopi Zio. Oh, pas kopi Zio. Dan di Play Store sampean nanti itu bisa di aplikasi Pos Kopi Zio, sampean bisa pesen Pos Kopi Zio. Terus di gerai terdekatnya. Terdekat ya. Rumah sampean kene kan. Rumah sampean kan di sini Iya. di Jombatan. Iya. Ada 2 gerai terdekat di rumah dekat rumah sampean itu di Jalan Kusuma Bangsa sama di Jalan Dokter Sutomo. Dr. Sutomo. Depane SMA. Oh, canggih banget Mas. Aku garek pesen tok wis dikirim. Langsung kirim langsung sat, kirim. sat, sat. Oh, iya, iya. Dan Jadi kemang untuk barang. pengguna pertama ada beli 1 gratis 1. Biasa Oh, ya. siap-siap. Dan pelayanan juga cepet loh, Mas. Siap. Ini mau gak usah pesen wis langsung teko-teko dhewe. Langsung enek sing ngeteno. Ben. Cepet, soalnya ada langsung pusat. Ale diombe ta, Mas? Oleh. Ojo Mas delok entuk ae. Ya diombe gak apa, Mas. Sampe dadi anggur kan. Iya. Cek kok ane sing mau berbuah-berbuah ngono rada eman. Cek kan bidangnya pertanian iku, Mas. Sayang rasane kok buah didadekno ngombenan. Padahal yo enak. Adem. Adem. Seger ya nang ngene dodo. Enak banget. Oke, lanjut. Terus setelah SMP berarti di SMA sampean ngapain nih? Di SMA apa ya, Mas? Osis barang gak sih organisasi ngono ekstra kuli-kuli? SMA itu ada, Mas. Lebih motivasi ke itu sih, karena SMP kan gak dapet cewek. Aduh, heeh. Wedok maneh. Gak apa-apa. Motivasi ya. Termotivasi kan. Terus di SMA pengen ikut sing biar dikenal orang gitu. Heeh. Ikut organisasi OSIS sama ekskul basket gitu. Tapi awalnya nggak kagok, maksudnya jarang sih wong iso ngomong nduk ngarep umum Iya. atau apalagi di Oh, depan bener. kamera ini ki ya. Kagok, Mas, awalnya. Kagok ya. Wong pertama kali diwawancara kan ketemu ya kebetulan sing wawancara iki kan mbok sapa, mbok guru, mbok tapi mayu ngono, Mas. Aduh. Aku ngejer. Heeh. Mau ngejer. Gurung mangan paling. Gak soalnya biasanya nek acara ngono, Pak. Ade-ade mangan iku gak kolu. Mangane milih gak mangan. Soalnya nek mangan biasa iku senep maksudnya. Bro gini nih ngene arek ngono ya. Engko cek di sensor ya iku, Mang. Kata-kata iku, Mang. Terus setelah dadi nang ngene iku organisasi apa sing sampean melok? OSIS, Mas. OSIS. Masuk OSIS aku SMA. Prestasi di OSIS? Kebetulan dan alhamdulillah dan terpilih juga jadi ketua OSIS. Wah. Enggak usah SMA bangga, nih? Mas. Famous berarti ya. Enggak. Enggak usah bangga sih kayaknya. Heeh, soalnya OSIS. gak oleh cewek ya, Pak. Oh, ya Dari ini situ panjat. nggak ada itu, Heeh. dari sekarang sampai sekarang. Enggak ada apa cewek. Lah iku ketua OSIS pas kelas 2 berarti ya? Iya, kelas 2. Kelas 2 kan ketua OSIS. Jadi pas SMA menjabat jadi ketua OSIS, Mas. Enggak tahu padahal kan ada 6 delegasi, Mas. Yang paling kurus aku. Yang paling jelek aku. Terus yang malang apa maneh? Paling apa nih ya naik? Paling Biasanya- cupu. Cupu barang. Paling cupu. Tapi ya kok kepilih ngono. Heeh. Terus soalnya tak sogok. Ndo. Makanya kepilih aku, Mas. Oh, money politik. Iya, main politik. Aku Iya, kan dari iya. sing apa sing dhuwur ngono. Kok nek pengen dadi ketua OSIS kayak ono duit ngono ceritane. Oh ngono, berarti kan biyen ya jadi kayak ngono. Wah, turun temurun mungkin. Turun. Oh bener ya? Turun temurun. Menurun. Berarti enek basic organisasi untuk
apa ya memimpin itu wis dari sekolah ya. Nah, dari sekolah dari SD dulu sih. Kebetulan setiap pas kan ada kelas SD kan 6 kelas. SD kelas 1, kelas 2, kelas sampai 6 itu kebetulan dipilih terus jadi ketua kelas. Ketua Ketua kelas. Apa-apa setidaknya Terus, pernah memimpin. Enek kaitannya enggak ada korelasinya enggak ketika sampean menjadi duta pemuda itu mau ambek tani bank yang sampean jalankan? Sangat ada banyak mas, soalnya berawal dari mungkin dari tadi ya pinter public speaking, mungkin ya, dilatih public speaking dari kecil, dari duta pemuda juga. Terus akhirnya pas mungkin di duta pemuda juga nggak dilatih public speaking tapi kewirausahaan. Gitu. Jadi bagaimana sempat dulu itu teringat waktu pelatihan kewirausahaan di duta pemuda itu ada yang menyampaikan 3 hal dari untuk mengembangkan wirausaha. Jadi yang pertama itu leadership, yang kedua entrepreneur, terus yang keempat itu motivasi. Jadi gimana 3 itu tercapai, makanya tak terapkan di Tani Bank. Nah, Tani Bank agrikultur, equipment dan lifestyle itu tadi. Terus bagaimana cara sampean meyakinkan dalam menjalankan ini? Maksudnya meyakinkan, mengedukasi orang untuk bisa apa ya menerima ilmu yang sampean sampaikan di Tani Bank itu cara sampean strategi ini lah. BNR strategi khusus. Iya, ini mas, aku lebih kenapa kok bisa meyakinkan karena prinsipku mengedukasi, terus membantu orang karena petani itu kalau di lapangan itu kasihan kadang mas, kadang kan sudah tua. Iya. Dan bayarannya mungkin kayak buruh tani gue ya enggak akeh kan. Mungkin di nominal di bawah 50 kalau buruh. Gak enak mas, sepurane. Aku wis menghilangi wis berusaha menghilangkan kata-kata buruh. Kok lapo kegorong buruh mana? Aku mau kate ngomong cuma ampet jangkrik gitu. Sepurane ya Terus buruh. Terus. Jadi kalau dilihat di kenyataannya itu kasihan petani kan sudah tua. Terus mungkin dari pendapatannya juga minim kan gitu. Terus mungkin kalau di pas waktu budidaya juga kadang ada kendala gitu, mungkin dari kendala cuaca, terus kendala alam, serangan-serangan atau serangga, hama juga gitu bener. Jadi kalau dipikir-pikir kasihan banget kalau kita melihat petani padahal itu sumber makanan pokok gitu. Tapi di kenyataannya yang budidaya ini itu kasihan dari banyak masalah kalau di petani. Berarti ibarat sama niki dek kasarannya di posisi tengah kan antara petani dan pemerintah, iya, instansi kemang. Istilahnya sampean sing sebagai penghubung. Benar. Enak enggak solusi atau cara yang bisa membuat petani itu lebih sejahtera? Ada. Salah satunya? Lebih ke edukasi tentang alsintan. Terus apa itu? Alat mesin pertanian mas tadi. Jadi selain itu? Selain edukasi alsintan, terus mungkin edukasi tentang karena kan kalau budidaya, budidaya kan ada kayak semacam pupuk kan mas. Nah itu gimana caranya memanfaatkan alam untuk dijadikan pupuk. Nah, contohnya kotoran kambing. Iso ya berarti jadi pupuk. Gitu. Cara pengolahannya sampean yo mengajari mereka atau benar, mengajari. Kan nggak semacam-macam kotoran terus ada prosesnya kan ada prosesnya. Jadi step by stepnya ada. Itu ya harus dikuasai juga petani biar mengetahui fungsi dari pupuk ini juga. Akhirnya kan mungkin ada pemasukan lain ya selain sebagai buruh tani. Buruh tani cuma. Gak misalkan sampean kan sebagai penghubung di tengah ya. Misalkan untuk koordinasi sama dinas atau pihak instansi terkait. Barangkali pengajuan tunjangan kayak buruh-buruh petani. Yo gak mek pejabat tok ngono lho maksudku sing dikek tunjangan. Padahal kan pejabat pun atau orang-orang di atas itu ya makanya dari petani kan. Benar. Enak enggak ada solusi yang bisa mengangkat derajat para petani? Nah benar. Jadi berawal dari situ juga. Itu termasuk permasalahan kan mas, permasalahan di lapangan. Terus saya mengangkat Tani Bank ini untuk memberikan sedikit informasi terkait mungkin kewirausahaan, terus mungkin tentang lomba, event-event
Lah untuk apa? Agar petani-petani ini paham, melek, artinya melek tentang wawasan gitu. Nah, dari situ sebagai penghubung juga. Oh, berarti istilahnya dalam acara itu atau event itu misalnya di balai desa atau di aula-aula. Karena kan desa, kerjasama sama Ikusisa Dinas kayak terkait Pak ya? Wo. Enggak, kalau Pak Wo. misalkan kayak yang dilakukan sama Tani Bank ini mungkin bisa nanti ke hubungan dengan orang-orang perangkat desa. Jadi perangkat desanya itu nanti buat mengumpulkan para petani-petani di desa itu, terus Tani Bank ini yang menjadi penghubung dari dinas. Mungkin dari dinas sendiri itu karena mereka kurang sumber daya manusia ya. Iya, benar. Jadi untuk sampai ke pelosok-pelosok dibantulah dengan adanya mahasiswa dari Pol Bangtan atau dari orang yang melek akan sebuah pertanian. Sik nyun sewu, berarti nek ngono kan kelilingi mobile kan ada ya. Dan terus danae itu kok ndi ngono ku, Mas? Jadi dananya dari pemerintah. Oh, memang Untuk sudah disediakan. Tadi sampai ini dibiayai oleh pemerintah. Iya, dibiayai pemerintah. Oh, melalui Pol Bangtan. Melalui Bangtan. Enggak, maksud saya waktu di misalkan gini ya, sekarang kan sampean ada di Jombang nih. Iya. Tani Bank home base-nya ini di Jombang. Terus sampean ingin memberikan edukasi katakanlah ke daerah yang terpelosok. Ya, Nanti itu Pak. Nang Jipurapa. Jipurapa. Nah, Ngerti Jipurapa? Pernah. Pernah dengar? Enggak masuk. Pernah Oh, dengar. belum masuk Belum. edukasi ya? Belum. Coba sampean nang Kedung Dendeng, pojok. Daerah Kedung Dendeng. Iya. Iku Mas, menurutku ya masih banyak lahan pertanian memang di kuno. Jadi mungkin cocok untuk program sampean. Cuma aksesnya mungkin ya yang ke sana mungkin ada dinas terkait atau PUPR ya yang mungkin bisa untuk menjangkau ya. Bisa agar mereka bisa terjangkau untuk bisa apa ya menunggu istilahnya kayak cek merata lah, maksudnya Nah, ilmu itu kan merata gitu. karena dengan akomodasi dengan akses atau layanan yang memudahkan otomatis informasi itu juga bisa didapat dengan mudah ya kan karena kalau misalkan Jipurapa atau daerah terpelosok ini daerah ngomongan daerah Jombang ya di sana yang susah untuk diakses informasi pun itu juga susah untuk masuk termasuk sinyal. Nah, mungkin dari dinas-dinas terkait yang ada di Jombang bisa untuk membantu lah seenggaknya itu seperti apa yang ada di sana lebih untuk bisa diperhatikan termasuk gitu. Jalannya akses itu ya biasanya itu muncul dari permasalahan di lapangan akhirnya kan kita koordinasikan dari pihak-pihak terkait mungkin desanya mungkin mengadakan pelatihan petani milenial untuk desa tersebut. Nah, akhirnya mengundang narasumber dari berbagai pihak. Nah, ini kan dari Mas Nasril sendiri. Mas Nasril kan di sini sebagai duta pemuda Jombang ya. Nah, ini mungkin bisa untuk disampaikan ke dinas terkait bahwa di sana itu loh kondisinya seperti ini, Pak. Jadi mungkin nanti dalam suatu momen atau saat tertentu dengan kumpul para petinggi-petinggi mungkin bisa disampaikan bahwa ini loh daerah yang saya pernah sampaikan di 3 cm pun dari teman-teman 3 cm ini pernah ada yang ke sana. Di sana itu juga kekurangan akses atau bisa dibantulah seenggaknya agar informasi dari pusat atau dari Jombang sendiri itu bisa sampai ke sana. Biar merata ya nah, informasi. Kan termasuk 3T mungkin Mas ya. Apa itu? Yang tertinggal, desa tertinggal, iya. terluar gitu kan. Ya. Nanti bisa dikoordinasikan juga kan. Oke. Waswati, Pak. Tapi saya aku pirang tahun sih Tani Bank ini? Nah, di berjalan 2019. 2019. Oh, 2 tahun ya? 2 tahun. Oh, di awal pandemi kemang kan? Iya. Nah, ini info terbaru Mas Rama kan dapat Rama dan Nasril. Oh iya Mas Nasril, sorry. Cenggan. Mas Nasril. Tak seneng aku. Nama panggung. Nama panggung. Rama kayaknya umum kayaknya Rama. Iya, Rama. Rama itu sopo sing? Oh. Momen nih, itu tuh momen. Jadi Mas Nasril ini sebagai duta bukan duta, pemuda pelopor. Benar kan? Yang baru waktu tanggal 28 Oktober 2021 diberikan oleh Ibu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur. Itu juara 3 Mas ya? Iya, juara 3 benar. Yang diangkat itu tentang? Itu pemuda pelopor itu sebenarnya ada 5. Jadi ada bidang pendidikan, bidang pangan, bidang pengembangan sumber daya alam, bidang pengembangan wisata, sama inovasi teknologi. Nah, aku bidang inovasi teknologi. Mengangkat tentang Tani Bank,
Oh. Gitu. Tani Bank dari Jombang ini dibawa ke provinsi. Iya, benar. Jadi inovasi-inovasi apa sih yang dibawa Tani Bank? Wah, saya mengedepankan petani karena tadi kasihan petani itu. Banyak permasalahan di lapangan yang kita tidak ketahui gitu. Kadang masyarakat ya itu orang awam kan mikir wah petani itu enak yo. Kadang orangnya kaya-kaya kan kalau mentionnya gitu. Wae panen oleh duit wake. Panen dapat orang banyak, tapi pada kenyataannya itu banyak permasalahan di lapangan itu. Jadi melalui event tadi, event pemuda pelopor, saya mengangkat Tani Bank. Nah, Tani Bank ini mengedukasi alat mesin pertanian di petani gitu. Ini menarik Pak yo, maksudnya ben suatu saat kita undang lagi gak apa-apa yo. Tapi Bisa. tak KPR yo saiki Mas yo. Iya. Tentang pengembangan Kemang Tani Bank, bagaimana agar petani itu sejahtera. Kedua, SDM dari para petani itu bisa terangkat untuk pengetahuan, untuk apapun lah di bidang pertanian. Agar apa ya istilahnya gak semakin cilik lahan pertanian itu. Jadi gak iso iku ya dijadikan alasan sebagai impor besar-besaran kan. Dan jangankan iku, orang perhutani aja kalau hutan diambil harus bisa Reboisasi. Reboisasi. 2 kali lipat. Bahkan kalau misalkan nih mungkin ada wacana ya dari pemerintah, katakanlah sawah ini kan kita juga penghidupan dari sawah, Pak. Sawah ini dibikin oleh kontraktor untuk perumahan, misalkan ya nanti ada wacana seperti apa, bisa untuk disuruh mengijoli kok apa sih? Mengijoli. Menukarkan mengganti sawah 2 kali lipat dari yang dia bikin. ya, Atau mungkin konsep perumahannya hidroponik. hidroponik. Jadi di itu. setiap rumah yang ada di perumahan tersebut harus menggunakan hidroponik atau seperti hidroponik apa. Itu kan juga agar bumi ini kita Semakin khawatir, hijau Pak. lah ya. Cek Enggak, semakin iya, hijau iya, maksudnya. maksudnya cek semakin hijau bumi ini dan karena lapisan ozon pun juga semakin menipis. Terus Banyak timbul orang-orang- molekul jahat yang merajai ya. Sekarang Efek bahas pembakaran kan. iya. Nah, itu misal kayak apa sih Globalisasi. Ya. globalisasi. Nah, kayak ngono Pak. Ya mben ya mungkin iso diundang mana ya sampean. Siap. Mungkin ada perkembangan dari obrolan kita yang pertama ini. Siap. Terus Dan tadi yang bisa disampaikan di kepada Kumang, dinas mungkin dinas ya, terkait mungkin. agar bisa diperhatikan Ya kembali. mungkin bukan Cipur apa aja ya, mungkin Banyak. dari desa-desa Sebenarnya lain banyak. yang tertinggal mungkin bisa diperhatikan lagi. Iya. Terus menurut sampean motivasi sampean untuk apa ya? Kaum milenial kaum milenial Kaum ini milenial. apa? dengan prestasi sampean yang seperti itu. Entah di bidang pertanian atau di bidang usaha. Kalau aku lebih itu sih dari teman-teman milenial kan. Ya. Yang aku terapkan itu 3M. Apa ini? Mengubah, membangun, mengembangkan. Ketika kita bisa mengubah mungkin Iya. mengubah dari kebiasaan buruk atau statement-statement buruk, nah, kita akan bisa membangun. Nah, ketika membangun, terus akhirnya bisa mengembangkan. Dari 3 itu yang bisa kita kunci, kita pelajari, intinya mengubah, membangun, dan mengembangkan. Nah, dari situ kita Ki ono opo, Cuk? Ono tekek bareng. Kawas terus. makanya backsound. Backsound effect. Aku sempet guyu, Cuk. Ini serius kena tekek. Allah Sudah ya Allah. terencana. Mengubah, membangun, Mengubah, membangun, mengembangkan. mengembangkan. Ya, jadi prinsip itu harus dipegang oleh teman-teman milenial gitu. 3M ya yang Iya. menjadi pedoman. Tak tambah siji gak apa, Mas? M. Apa? Membuat mantan menyesal. Mungkin itu ya. Pasti juga. Pasti juga. Kayaknya tujuan utamanya yang nomor 4 itu makanya ya. Mantap menyesal. Iya. Kebanyakan yang lagi kayak gitu. Oke, berarti dari Mas Nasril ini yang bisa kita ambil dari kisahnya ya teman-teman, bahwa jadi seorang pemuda itu jangan diem aja kayak gitu kan. Kalau ada kesempatan ambil. Kalau kalian yang dibilang sama Mas Nasril ini tadi kan 3M, bahwa mengubah, membangun, dan mengembangkan. Itu yang perlu kalian kunci untuk bisa menjadi lebih baik lagi lah seenggaknya.
Kalau sekarang kalian masih merasa Malas-malasan. males-malesan atau nggak ngapa-ngapain gabut, gunakan 3M itu tadi agar bisa menjadi pemuda yang bermanfaat Bagi sekitar dan bagi sekitar masyarakat lah. Oke, cukup sekian dari Dola 3 IG-ne cm. apa? Oh iya, IG-nya Tani Bank, IG-nya Tani Bank, entrepreneur. Tani underscore. Ya, Tani Bank underscore itu aja. Oh, enggak usah border ya mburi ini. Oh, enggak usah. Enggak usah. Kok IG-nya namanya gini? Oh iya. Ambek IG-nya Mas Nasril sendiri. Apa lagi nih? Nasril RP. 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 Kalau IG saya. IG ini 3 cm. Ambek IG-nya iki. Oh iya 3 cm. 3 cm. Oke. Udah teman. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa terus subscribe, follow di IG kami, juga like dan komen agar kita bisa terus berkarya Dan mengulik orang-orang yang berpengaruh ada di dan pengusaha sekitar Jombang. Request ya gak apa-apa, request ya komen maksudnya penasaran ambil sing duwe brand iki ya gak apa-apa. Mas undangan kok sing arek iku. Iya. Tahu undangan sing bintang tamu sing luwih gak dari kok sama. Oke, sekian terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.